Saya akan menjelaskan tentang molekul diatomik periode 2. Molekul diatomik homonukleik atau homodiatomik adalah molekul diatomik yang berbentuk dari atom identik. Molekul diatomik homonukleida periode kedua yaitu Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, dan Ne2 menurut Koichi Ohno tahun 2004. Molekul diatomik atau A2 terdiri dari dua jenis atom A, disebut molekul diatomik homonuklir karena tumpang tindih yang lebih besar dan perbedaan energi yang lebih kecil menghasilkan interaksi orbital yang lebih kuat. Pembentukan orbital molekul A2 dapat dimulai dengan interaksi sederhana antara pasangan orbital sejenis untuk menghasilkan orbital ikatan sigma S, sigma P, Vp. Dan kombinasi berlawanan fasa menghasilkan anti-ikatan sigma S bintang, sigma P bintang, Vp bintang, Vp dan Vp bintang yang tersusun dari tumpang tindih jenis V dengan arah vertikal pada sumbu ikatan Z. Jadi, dua orbital P dengan arah X dan Y menghasilkan orbital yang tergenerasi 2 Vp dan Vf. Berikutnya ada gambar konfigurasi elektron Li2 sampai Ne2. Konfigurasi Li2, Be2, B2, C2, Ne2, O2, F2, NO2. Selanjutnya ada konfigurasi elektron Li2 sampai Ne2. Berikut konfigurasi dari Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2, dan NO2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu orde ikatan. Teori orbital molekul dapat menentukan orde ikatan dan sifat magnetis suatu molekul. Orde ikatan ini dilambangkan dengan P, yaitu ukuran pada molekul diatomik, di mana orde ikatan merupakan selisih jumlah elektron di orbital ikatan dengan jumlah ikatan elektron di orbital non-ikatan yang kemudian dikalikan setengah. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus orde ikatan. Dapat dilihat ya, P sama dengan setengah dikali jumlah elektron di orbital ikatan dikurang jumlah elektron di orbital non-ikatan. Baiklah, selanjutnya dapat kita lihat pada tabel molekul diatomik ini. Untuk molekul Li2, untuk mencari jumlah elektron di orbital ikatan dapat kita lihat pada sigma 1s berisi 2 elektron dan sigma 2s berisi juga 2 elektron. Jika ditambahkan menjadi 4 elektron. Itu untuk jumlah elektron di orbital ikatan. Untuk jumlah elektron di orbital non-ikatan dapat kita lihat pada sigma bintang 1s berisi 2 elektron. Lalu dimasukkan ke dalam rumus orde ikatan dan menghasilkan satu orde ikatan. Baik, kita ke pembahasan mixing orbital pada molekul diatomik homonukleir periode 2. Karena pada periode 2 orbital yang terisi elektron itu pada orbital S dan P, maka pembahasan kita itu pada orbital S dan P. Fenomena percampuran orbital S dan P terjadi ketika orbital atom dengan kesimetrian yang sama, yaitu orbital 1s dengan 1s, orbital 2s dengan orbital 2s, orbital 2p dengan orbital 2p. Nah, memiliki energi yang cukup untuk berinteraksi lebih lanjut membentuk orbital molekul, sehingga dapat menyebabkan perubahan urutan energi orbital molekul yang diharapkan. Nah, pada mixing orbital ini, bila kita mendekatkan dua buah atom yang sama, yang masing-masing mempunyai orbital atom Pi-A dan Pi-B, maka akan terbentuk molekul dengan orbital molekul Pi-A plus Pi-B, yaitu bonding, dan Pi-A min Pi-B itu antibonding seperti yang
terlihat pada gambar layar presentasi. Di sini terlihat pembentukan orbital dari dua buah orbital atom dalam molekul diatomik homonuklir. Nah, pada orbital atom Pi-A dan Pi-B ketika melakukan overlap itu akan membentuk orbital molekul dan mengisi orbital molekul yang memiliki energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi memenuhi orbital molekul yang memiliki energi rendah terlebih dahulu, setelah itu ke energi yang lebih tinggi. Nah, kita langsung ke mixing orbital pada molekul Li2. Di sini terdapat mixing orbital pada orbital 1s dan 2s. Sesuai tanda panah, energi dari bawah ke atas itu semakin tinggi. Gitu. Pada orbital 1s itu terjadi overlap dari orbital atom 1s yang terdapat 2 elektron. Dan ketika overlap itu akan mengisi orbital sigma 1s dan sigma 1s bintang yang semuanya terisi penuh. Dan pada orbital 2s, orbital atom 2s yang hanya terisi 1 elektron ini ketika overlap akan mengisi penuh orbital molekul sigma 2s. Dan pada sigma 2s bintang itu tidak terisi elektron, karena orbital molekul sigma s2 bintang itu memiliki energi yang lebih tinggi dari sigma 2s. Sehingga molekul Li2 memiliki konfigurasi elektron sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2. Selanjutnya missing orbital pada molekul Be2, yaitu terjadi missing orbital pada orbital 1s dan 2s. Pada missing orbital 1s, ketika orbital atom 1s yang terisi 2 elektron itu melakukan overlap akan mengisi orbital molekul sigma 1s dan sigma 1s bintang yang semuanya terisi penuh. Dan pada orbital 2s, ketika orbital atom 2s yang terisi 2 elektron ini melakukan overlap, maka akan mengisi orbital molekul sigma 2s dan sigma bintang 2s yang semuanya juga terisi penuh. Sehingga konfigurasi elektron molekul B2 itu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2. Missing orbital pada molekul B2. Di sini terdapat missing orbital yaitu 1s, 2s dan 2p. Dan untuk missing orbital 1s dan 2s itu sama seperti sebelumnya. Di sini ada perbedaan missing orbital pada orbital 2p. Nah, orbital atom 2p ini hanya terisi 1 elektron. Ketika melakukan overlap, itu akan mengisi orbital molekul P2px dan P2py yang masing-masing terisi 1 elektron. Jadi tidak penuh. Jadi orbital P2px itu setengah penuh, dan orbital P2py juga setengah penuh. Sedangkan orbital sigma 2pz, P bintang 2px, P bintang 2py, sigma P2pz itu tidak terisi elektron. Di sini orbital P2px dan orbital P2py itu memiliki energi yang lebih rendah dari orbital molekul sigma 2pz. Sehingga konfigurasi elektron dari molekul B2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2 dan P2p2. Kita ke mixing orbital pada molekul C2. Nah, pada mixing orbital 2p, karena orbital atom 2p memiliki 2 elektron, ketika overlap akan mengisi orbital molekul
P2PX dan P2PY yang semuanya terisi penuh, dan orbital molekul sigma PZ, P bintang PX, P bintang 2PY, dan sigma bintang 2PZ itu tidak terisi elektron. Sehingga konfigurasi elektron molekul C2 itu sigma 1s2, sigma 1s, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, dan P2 P4. Missing orbital pada molekul N2 itu juga terjadi missing orbital pada 1s dan 2s dan juga 2p. Yang missing orbital 2p ini karena orbital atom memiliki 3 elektron, maka ketika overlap akan membentuk orbital molekul dan mengisi pada P bintang 2px, P2px, P2py, dan sigma 2pz yang semuanya terisi penuh, sedangkan orbital molekul P bintang 2px, P bintang 2py, sigma bintang 2pz tidak terisi elektron. Sehingga konfigurasi elektron dari molekul N2 itu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2p4, dan sigma 2p2. Nah, kita ke missing orbital pada molekul O2. Juga terjadi missing orbital pada 1s dan 2s juga 2p. Nah, di sini pada orbital 2p, karena orbital atom memiliki 5 elektron, maka ketika overlap akan mengisi orbital molekul pada sigma 2pz, P2px, P2py yang terisi penuh, dan juga P bintang px yang terisi 1 elektron setengah penuh, dan juga P bintang py yang juga terisi setengah penuh. Sedangkan orbital molekul sigma bintang PZ itu tidak terisi elektron. Nah, di sini kita lihat bahwa konfigurasi elektron dari molekul O2 itu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2p2, sigma 2p2, P bintang 2p2. Di sini terdapat perbedaan dari missing orbital pada molekul N2, yaitu energi orbital molekul sigma 2pz itu lebih rendah dari orbital molekul P2px dan P2py yang berbeda dengan molekul N2 tadi ya. Kalau N2 pada molekul N2 kan orbital molekul dari sigma 2pz itu lebih tinggi dari orbital molekul P2px dan P2py. Ini terjadi karena karakter ikatan dari molekul N2 dan O2 itu yang berbeda, yang akan mempengaruhi sifat magnetiknya, yang nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini missing orbital pada molekul F2. Ini juga terjadi missing orbital pada orbital 1s, 2s, dan 2p. Pada orbital 2p yang orbital atom memiliki 5 elektron, maka ketika overlap akan mengisi orbital sigma 2pz, P2px, P2py, P bintang 2px, P bintang 2py yang semuanya terisi penuh. Sedangkan orbital molekul sigma bintang pz itu tidak terisi elektron. Maka konfigurasi elektron dari molekul F2 yaitu sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, P2p4, sigma 2p2,
dan pi bintang 2p4. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang diagram tingkat energi. Nah, di sini yang kita bahas adalah diagram tingkat energi untuk molekul diatomik homonuklir atau molekul yang tersusun dari dua atom yang sejenis. Nah, di sini atom-atom sejenisnya yaitu atom-atom dari periode 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kan TOM itu interaksi terjadi karena adanya kombinasi linear antara orbital-orbital orbital atom membentuk orbital molekul. Nah, pada molekul diatomik homonuklir, orbital-orbital atom yang berkombinasi linear itu orbital-orbital atom yang sejenis dari dua atom yang sejenis pula. Nah, misalkan pada gambar. Nah, pada gambar itu representasi dari diagram tingkat energi molekul-molekul diatomik heteronuklir atom-atom periode 2 atau atom-atom molekul-molekul seperti Li2, B2, Be2, O2 dan lainnya. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa bahwa kombinasi linear yang terjadi itu antara orbital-orbital molekul yang sejenis, karena kan atom yang berikatan pula sejenis. Misalnya orbital atom 2s akan berkombinasi linear dengan orbital atom 2s. Nah, orbital atom 2p juga akan berinteraksi dengan orbital atom 2p. Nah, di sini dapat kita lihat kan orbital atom 2s akan berinteraksi dengan orbital atom 2s, kan itu membentuk ikatan sigma 2s bonding dan ikatan sigma 2s anti bonding. Nah, di situ dapat kita lihat energinya bahwa energi sigma 2s bonding ini lebih rendah daripada energi orbital atom. Ini terjadi karena pada orbital pada orbital molekul ikatan atau orbital molekul bonding itu kerapatan elektron di sekitar itu meningkat sehingga energinya akan lebih rendah. Nah, untuk sigma anti bonding itu energi ikatannya akan lebih tinggi daripada energi orbital atom. Nah, di sini terjadi karena kan di anti bonding itu memiliki nodal di antara inti, sehingga tidak memiliki kemungkinan elektron di situ, sehingga energinya akan lebih tinggi. Nah, di sini untuk 2p, untuk kombinasi linear orbital atom 2p dengan orbital atom 2p itu akan membentuk 6 orbital molekul. Ya, karena orbital atom 2p ini kan memiliki 3 elektron, sehingga ketika berinteraksi dengan orbital 2p lainnya, 3 orbital atom berinteraksi dengan 3 orbital atom sehingga membentuk 6 orbital molekul. Nah, di situ akan terbentuk orbital molekul sigma 2p bonding, P2p bonding, P2p anti bonding, dan sigma 2p anti bonding. Nah, di situ untuk energinya energi sigma 2p bonding dengan energi P2p anti bonding itu energinya lebih rendah daripada energi orbital atom. Nah, jadi kan dapat kita lihat bahwa energi dari sigma 2p bonding dan energi dari orbital molekul P2p bonding itu energinya lebih rendah daripada energi orbital molekul. Nah, di sini energi 2p bonding lebih rendah daripada energi dari sigma dari P2p bonding. Nah, selanjutnya untuk kita lihat bahwa energi P2p anti bonding dan sigma 2p anti bonding itu energinya lebih tinggi daripada energi orbital atom. Nah, dan dari situ, dari orbital molekul P2p anti bonding dengan sigma 2p anti bonding energinya lebih
lebih tinggi sigma 2p anti bonding daripada pi 2p anti bonding. Nah, yang selanjutnya kita lihat untuk diagram tingkat energi Li2. Nah, di situ untuk atom Li itu kan memiliki 3 elektron sehingga konfigurasi elektronnya 1s2 dan 2s1. Nah, itu berarti kombinasi linearnya terjadi antara orbital atom 1s dengan orbital 1s dan orbital atom 2s dan orbital atom 2s, sehingga terbentuk 4 orbital molekul, yaitu orbital sigma 2s bonding, orbital 1s bonding, orbital 1s anti bonding, lalu orbital sigma 2s bonding dan sigma 2s anti bonding. Dan kita memiliki Li memiliki 3 elektron dan kan molekulnya Li2 sehingga ada 6 elektron di situ. Nah, untuk pengisian elektronnya, elektron itu diisi dari orbital molekul yang paling rendah, sehingga di sini pada molekul Li2 akan elektron pengisian elektronnya akan ada 2 elektron di orbital sigma 1s bonding, 2 elektron di sigma 1s anti bonding, dan 2 elektron di sigma 2s bonding. Nah, jika dilihat dari pengisian elektronnya, molekul Li2 ini akan bersifat diamagnetik atau tidak tertarik dengan medan magnet, karena dalam pengisian elektronnya setiap elektron pada orbital molekul itu berpasangan, tidak ada elektron yang tidak berpasangan, sehingga dapat diketahui pada Li2 ini sifatnya akan diamagnetik. Selanjutnya dapat dilihat pada slide untuk diagram tingkat energi Be2. Nah, di situ kita ketahui bahwa atom Be itu memiliki 4 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 1s2 dan 2s2. 1s2 dan 2s2. Jadi setiap atom Be itu memiliki orbital atom 1s dan 2s, sehingga untuk molekul Be2 akan terjadi kombinasi linear antara orbital atom 1s dengan orbital atom 1s dan orbital atom 2s dengan orbital atom 2s, membentuk 4 orbital molekul, yaitu sigma 1s bonding, sigma 1s anti bonding, sigma 2s bonding, dan sigma 2s anti bonding. Nah, untuk energinya dapat diketahui seperti pada gambar. Dan setiap atom Be kan memiliki 4 elektron, sehingga akan ada 8 elektron di dalam molekul Be2. Nah, sehingga untuk pengisian elektronnya akan ada 2 elektron di orbital P1s bonding, 2 elektron di P1s anti bonding, 2 elektron di 2s bonding, dan 2 elektron di 2s anti bonding. Lalu jika dilihat dari pengisian elektronnya, pada tiap-tiap orbital molekul itu memiliki elektronnya semuanya berpasangan, sehingga dapat diketahui bahwa selanjutnya kita masuk untuk diagram tingkat energi dari B2. Nah, seperti kita lihat pada gambar, seharusnya kan B2 memiliki diagram tingkat energi seperti pada gambar. Nah, dan kalau kita lihat pada gambar, setiap elektron pada orbital molekul itu berpasangan, artinya bisa dilihat bahwa di sini dia magnetik, bersifat diamagnetik untuk molekul B2. Tapi faktanya di alam molekul B2 itu bersifat paramagnetik. Nah, hal ini terjadi karena orbital 2s dan 2p di situ tidak berbeda secara signifikan, sehingga perbedaannya dianggap kecil. Nah, akibatnya orbital molekul
orbital molekul yang terbentuk dari 2s dan 2p ini pada molekul tersebut memiliki simetri yang sama, sehingga terjadilah mixing orbital karena energinya itu tidak terlalu berbeda. Seperti yang kita ketahui kan pada submateri sebelumnya, pada submateri mixing orbital, di situ ketika terjadi mixing orbital akan terjadi perubahan untuk urutan energi dari orbital molekulnya. Nah, seperti pada grafik ya, kita lihat grafik itu energi orbital atom untuk 2s dan 2p dari atom-atom periode 2. Kita lihat bahwa perbedaan dari energi orbital atom 2p dan 2s ini tidak terlalu berbeda untuk orbital atom dari atom periode 2. Nah, kan kita ketahui tadi bahwa terjadi mixing orbital antara orbital s dan orbital p, sehingga untuk diagram tingkat energi orbital molekul pada B2 dengan adanya mixing orbital tadi menjadi sebagai berikut. Nah, di situ akan terjadi perubahan untuk urutan tingkat energi orbital molekulnya, yaitu orbital molekul sigma 2p yang seharusnya yang tadinya lebih rendah daripada P2p bonding, sekarang ketika terjadi mixing orbital tingkat energi orbital P2p bonding ini akan lebih tinggi daripada energi P2p bonding. Nah, sehingga untuk pengisian elektronnya akan ada dua elektron tidak berpasangan di orbital P2p. Nah, dari sini dapat kita ketahui kenapa untuk molekul B2 ini bersifat paramagnetik. Nah, selanjutnya untuk diagram tingkat energi C2, dapat kita lihat untuk C2 juga dapat kita lihat seperti pada gambar ya. Untuk C2 juga terjadi mixing orbital, sehingga untuk orbital sigma 2s sigma 2p bondingnya akan lebih tinggi energinya daripada P2p P2p bonding. Sehingga untuk diagram tingkat energinya seperti pada gambar. Nah, kalau kita lihat pada gambar untuk untuk sifat dari C2 ini kan bersifat diamagnetik karena tiap-tiap elektron pada orbital molekul ini berpasangan. Selanjutnya untuk diagram tingkat energi N2. Nah, untuk N2 ini juga terjadi yang namanya mixing orbital, sehingga orbital sigma 2p bondingnya lebih tinggi daripada orbital P2p bondingnya, seperti pada gambar. Kita lihat bahwa kalau kita lihat pada gambar molekul N2 ini bersifat diamagnetik. Nah, oke, selanjutnya diagram energi O2. Nah, situ dapat kita lihat untuk diagram energi O2 seperti pada gambar ya. Nah, di situ untuk pengisian elektronnya jadi terdapat 2 elektron di orbital sigma 2s bonding, orbital sigma 2s antibonding, orbital sigma 2p sigma 2pz bonding, orbital p2px bonding, orbital p2py
bonding, lalu satu elektron di p2px anti bonding dan satu elektron di orbital py anti bonding. Nah, sehingga kalau kita lihat dari diagram tingkat energi orbital ini, untuk pengisian elektronnya terdapat dua elektron yang tidak berpasangan di orbital molekul. Nah, sehingga untuk sifatnya yaitu paramagnetik. Nah, selanjutnya untuk diagram tingkat energi F2 seperti pada gambar. Nah, untuk pada gambar diketahui untuk F2 terdapat 2 elektron di orbital sigma 2s bonding, 2 elektron di orbital sigma 2s anti bonding, 2 elektron di sigma 2pz bonding, 2 elektron di p2px p2px bonding, 2 elektron di p2py bonding, dan 2 elektron di 2px anti bonding dan 2 elektron di p2py anti bonding. Nah, untuk konstruksi diagram tingkat energi orbital molekul pada molekul diatomik dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, yang selanjutnya yaitu orbital bonding dan orbital anti bonding. Nah, apa sih orbital bonding dan anti bonding itu? Yang pertama yaitu orbital bonding. Nah, sebelumnya pada teori orbital molekul itu dijelaskan bahwa ikatan terbentuk karena adanya kombinasi linear orbital atom yang membentuk orbital molekul. Nah, di sini ada orbital bonding. Orbital bonding merupakan orbital yang terbentuk karena kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif dengan orientasi spesial yang sesuai. Kombinasi linear tersebut menyebabkan kerapatan elektron terkonsentrasi di antara kedua inti yang mengakibatkan turunnya tolakan antara inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. Nah, pada orbital bonding ini dijelaskan bahwa pada PPT terdapat 2 gambar, yaitu yang pertama itu ada gambar orbital atom dan orbital molekul, yang satunya yaitu diagram tingkat energi. Untuk menjelaskan orbital bonding, misalkan pada orbital atom pada atom litium. Nah, atom litium ini mempunyai konfigurasi 1s2 dan 2s1. Nah, di gambar itu dijelaskan bahwa atom litium itu berkombinasi dengan atom litium 2. Nah, selanjutnya pada orbital bonding ini terdapat sigma bonding dan pi bonding. Pada gambar pertama yaitu sigma bonding. Apa sih sigma bonding itu? Sigma bonding itu ketika 2 cuping positif tumpang tindih dengan orientasi spesial yang sesuai seperti yang diilustrasikan pada gambar yang terdapat di slide, yaitu maka akan terjadi kombinasi linier dari kedua orbital atom tersebut yang menghasilkan orbital baru yang disebut orbital molekul sigma bonding. Nah, pada sigma bonding ini, sigma ini kan tumpang tindihnya itu pas, di mana atomnya itu overlap. Nah, jadi pada gambar ini yang dibedakan atom yang pertama dan atom yang kedua itu pada gambar dibedakan warna biru dan kuning. Nah, warna kuningnya ini pada posisi cuping plus dan yang atom biru ini pada cuping min. Nah, atom 1 dengan atom 2 ini akan menjadi dia akan berkombinasi dan membentuk orbital molekul di mana di sini
fasanya cupingnya yang cuping plus dan plus itu menjadi orbital molekul. Nih. Lalu dia bertumpang tindih dan tumpang tindihnya itu pas dan dia itu overlap. Jadi disebut sigma bonding. Sedangkan pi bonding yaitu orbital molekul ikatan yang terbentuk dari interaksi sisi ke sisi dua atau lebih orbital atom dengan orientasi spasial yang sesuai. Nah, pada gambar ini kan dijelaskan pi itu sama aja ikatan rangkap ya. Nah, di mana jika sigma itu ikatan tunggal. Nah, pada pi ini dia itu orbital molekulnya dia tidak tumpang tindih, tidak overlap. Makanya dia cuma antara sisi sama sisi aja. Makanya dia disebutnya pi bonding. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu orbital antibonding. Nah, orbital antibonding adalah orbital yang terbentuk karena kombinasi linier fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara destruktif akan menyebabkan di antara inti tidak terdapat kerapatan elektron. Nah, akibatnya memungkinkan terjadi tolakan antar inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Nah, biasanya orbital antibonding ini dia tingkat energinya lebih tinggi, maka dia kurang stabil dan fasanya atau cupingnya itu dia berbeda. Jika orbital bonding dia fasa atau cupingnya itu sama, misal plus ya dengan plus, min dengan min gitu. Tapi kalau orbital antibonding dia berbeda, bisa plus dengan min gitu. Nah, misalkan pada atom litium. Misalkan pada atom litium tadi yang berkombinasi antara atom litium 1 dan atom litium 2, dia akan orbital antibondingnya terjadi pengurangan rapatan elektron antara dua inti atom litium yang saling berinteraksi. Pengurangan rapatan elektron ini yang mengakibatkan tolakan antar inti atom semakin kuat sehingga tingkat energi orbitalnya itu lebih tinggi dari orbital penyusunnya. Yang selanjutnya yaitu orbital sigma dan pi antibonding. Sama seperti orbital bonding, cuma yang membedakan yaitu pada orbital sigma dan pi antibonding ini terdapat simbol bintang. Jadi jika sigma antibonding itu terdapat simbol bintangnya. Nah, bintangnya ini menandakan bahwa antibonding, maka dibacanya sigma antibonding dan pi antibonding. Nah, sigma antibonding, apa sih itu sigma antibonding? Sigma antibonding itu terbentuk ketika cuping positif dari satu orbital atom tumpang tindih dengan cuping negatif dari orbital lainnya yang mengarah ke interferensi destruktif dari dua gelombang membentuk sebuah simpul di antara dua atom. Nah, bisa dilihat di gambar A itu pada orbital molekulnya dia terdapat dia membentuk sebuah simpul di antara dua atomnya, membentuk dari dua gelombangnya itu dia membentuk sebuah simpul di antara dua atomnya. Nah, jika gambar B ini menjelaskan pi bonding, pi antibonding. Nah, pi antibonding ini adalah orbital molekul anti ikatan terbentuk dari perbedaan sisi ke sisi interaksi dua atau lebih orbital atom yang menciptakan bidang nodal tegak lurus dengan subu internuklir. Nah, jadi dia pada orbital molekulnya dia tegak lurus seperti yang ada di gambar B.
Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevi Ari Wibowo dengan nomor pokok mahasiswa 18130230049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori orbital molekul, submateri HOMO dan LUMO. Baik, HOMO adalah High Occupied Molecular Orbital atau orbital molekul terisi berenergi tinggi. Jadi maksudnya adalah HOMO adalah orbital molekul yang diduduki secara tertinggi. Maksudnya elektron dalam orbital molekul ini dapat didonasikan ke orbital molekul jenis LUMO. Ini karena molekul ini mengandung elektron yang terikat lemah. Orbital molekul ini adalah bentuk yang paling tersedia untuk ikatan kovalen. Selanjutnya yaitu LUMO, yaitu lowest unoccupied molecular orbital atau orbital molekul kosong berenergi terendah. Orbital molekul ini dapat menerima elektron dari HOMO. Sesuai dengan namanya, orbital ini kosong. Dengan demikian tidak mengandung elektron. Ini karena energi orbital ini sangat tinggi dan elektron cenderung menempati tingkat energi rendah terlebih dahulu. Selain itu, jika kita memberikan energi, elektron HOMO bisa tereksitasi dan berpindah ke LUMO. Itulah mengapa dikatakan bahwa LUMO dapat menerima elektron. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah gambar. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat panah, yaitu tertulis low dan high, yaitu besaran tingkatan energi. Selanjutnya lihat di sampingnya, yaitu dalam keadaan dasar. Seperti kita tahu, HOMO adalah High Occupied Molecular Orbital, artinya orbital terisi penuh tertinggi. Kita bisa lihat bahwa HOMO-nya terletak paling atas di orbital yang terisi. Sedangkan LUMO adalah Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Jadi seperti katanya, yaitu orbital kosong yang berisi rendah. Kita bisa lihat orbital kosong yang berisi rendah di gambar tersebut. Selanjutnya di panah sebelahnya kita bisa melihat bahwa dengan memberikan energi, elektron HOMO bisa berpindah menuju orbital LUMO. Selanjutnya adalah perbedaan HOMO dan LUMO. Perbedaan utama antara HOMO dan LUMO adalah HOMO mendonasikan elektron, sedangkan LUMO menerima elektron. Selanjutnya, HOMO memiliki energi yang lebih rendah dari LUMO, dan LUMO memiliki energi yang lebih tinggi ketimbang HOMO. Baik, selanjutnya kita bisa melihat pada gambar di samping, yaitu pada molekul litium 2. HOMO-nya terletak di sigma 2s, sedangkan LUMO-nya terletak di sigma bintang 2s. Selanjutnya di B2, seperti kita lihat di gambar, tingkat energi orbital tertingginya atau HOMO-nya terletak di V2p, sedangkan LUMO-nya terletak di sigma 2p. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang molekul C2. Di sini orbital molekul yang terisi tertinggi yaitu adalah V2p. Sedangkan orbital molekul yang tidak terisi terendah adalah sigma 2p. Baik, selanjutnya untuk molekul N2, orbital molekul terisi tingginya terletak di V2p, dan orbital molekul yang tidak terisi terendah atau LUMO-nya terletak di sigma 2p. Baik, selanjutnya yaitu molekul O2 memiliki HOMO V bintang 2p dan memiliki LUMO sigma bintang 6p. Selanjutnya yaitu F2 memiliki HOMO yaitu V
V bintang 1P dan memiliki LUMO yaitu sigma bintang 3P. Selanjutnya, saya akan membahas data panjang ikatan dan energi ikatan. Pada panjang ikatan didefinisikan sebagai jarak antara inti dari dua atom yang berikatan secara kovalen dalam suatu molekul. Sedangkan energi ikatan merupakan perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu mol molekul gas. Kemudian, pada tampilan layar ini terdapat tabel data panjang ikatan maupun energi ikatan. Pada molekul Li2 memiliki panjang ikatannya 267 pm, sedangkan energi ikatan 110 kJ per mol. Pada molekul Be2 tidak memiliki panjang ikatan maupun energi ikatan. Pada molekul B2 memiliki panjang ikatan 159 pm, sedangkan energi ikatannya 297 kJ per mol. Pada molekul C2 memiliki panjang ikatan 124 pm, sedangkan energi ikatannya 607 kJ per mol. Pada molekul N2 memiliki panjang ikatan 110 pm, sedangkan energi ikatannya 945 kJ per mol. Pada molekul O2 memiliki panjang ikatan 121 pm, sedangkan energi ikatannya 498 kJ per mol. Pada molekul F2 memiliki panjang ikatan 141 pm, sedangkan energi ikatannya 159 kJ per mol. Pada molekul Ne2 sama seperti Be2, tidak memiliki panjang ikatan maupun energi ikatan. Tabel di samping merupakan data panjang ikatan dan energi ikatan molekul diatomik atom periode kedua. Pada data di samping, molekul Be2 dan Ne2 memiliki elektron bonding dan antibonding yang jumlahnya sama, sehingga tidak terdapat molekul stabil dan molekul ini tidak teramati secara percobaan. Maka di data tersebut tidak ada panjang maupun energi ikatannya. Kemudian, kecenderungan panjang ikatan molekul diatomik atom periode kedua ini semakin kecil dari Li2 ke F2, dan energi ikatannya itu semakin besar dari Li2 ke F2. Terdapat anomali pada molekul O2. Hal ini dikarenakan pada molekul ini elektron valensi berada orbital anti ikatan yang menyebabkan orde ikatan 3 dalam N2 menjadi 2 dalam O2. Sesuai dengan itu, kuat ikatan menjadi naik dan energi ikatan menjadi turun. Nah, yang selanjutnya untuk sifat magnetik N2 dan O2 berdasarkan perbedaan karakter ikatan. Nah, untuk sifat magnetik N2, molekul N2 itu kan memiliki atom N2 itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, E1, S2, 2s2, 2p, 3. Nah, untuk diagram tingkat energinya kan kita ketahui seperti pada gambar di samping, pada gambar di slide. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa molekul diatomik N2 ini bersifat diamagnetik karena tidak terdapat elektron yang tidak berpasangan pada pendistribusian energi, sehingga konfigurasi elektron valensi molekul N2 adalah sigma 2s2, sigma anti bonding 2s2, sigma 2p bonding 2, p2py bonding 2, p2py pz bonding 2, atau sigma s2 2, sigma anti bonding 2s2, p2p 4, dan p2p anti bonding 2. Nah, untuk sifat magnetik O2 molekul oksigen itu bersifat diamagnetik, bersifat paramagnetik karena terdapat elektron yang tidak berpasangan di orbital molekul pada pendistribusian energinya, sehingga konfigurasi elektron valensinya kan
P2S bonding 2, P2S anti bonding 2, P2PZ 2, P2PX 2, P2PY 2, P2PX anti bonding 1, P2PY anti bonding 1. Terdapat dua orbital yang hanya diisi oleh satu elektron.